Pagi anak-anak, shalom semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai aktivitas kita akan bersaat teduh sejenak. Mari persiapkan Alkitab kita dari Roma 6 ayat 15 sampai 23. Oke, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Kau yang Mengenal Hatiku. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Oke, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini ya Bapa. Kami telah menikmati kehidupan yang baru pada hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini Bapa, kami rindu untuk disapa oleh firman Tuhan. Berkatilah hati dan pikiran kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan pada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Ibu ulangi, kita baca firman Tuhan dari Roma 6 ayat 15 sampai 23. Ibu akan membacakannya untuk kalian. 2 macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian
maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengkudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Renungan kita pada hari ini berjudul, tunggu sebentar, bebas ada batasnya. Ibu akan bacakan, anak-anak simak ya. Ada yang bilang bahwa bebas adalah keluar dari sangkar kecil dan masuk ke sangkar yang lebih besar. Dulu pun pernah ada iklan produk telekomunikasi yang dialognya berbunyi, kebebasan itu omong kosong. Katanya bebas berekspresi, tapi rok harus di bawah lutut. Katanya nikmati hidup, asal pulang tidak lebih dari jam 10 malam. Iklan itu ada benarnya. Semua kebebasan berarti ada batasnya. Bebas bukan berarti kita berbuat semaunya, melainkan bertindak dengan bertanggung jawab dan menghargai kebebasan orang lain juga. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menyatakan bahwa orang percaya adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Ketika kita hidup di dalam dosa, kita menjadi hamba dosa. Tetapi Allah telah membebaskan kita dari dosa oleh kasih karunia-Nya dalam Kristus. Namun, itu tidak berarti kita bebas berbuat dosa lagi. Dibebaskan dari dosa oleh Allah berarti menjadi hamba Allah dan hamba kebenaran. Bebas dari dosa menjadikan kita memiliki tanggung jawab untuk melakukan kebenaran, setia kepada Allah dan hidup dalam kekudusan. Kita tidak bebas tanpa batas, melainkan memiliki tanggung jawab yang besar sebagai hamba Allah. Kita dibebaskan dari hamba dosa dan menjadi hamba Allah. Teens, kita memang orang-orang merdeka, orang-orang bebas. Namun, itu bukan berarti kita bebas berbuat semau-maunya. Kebebasan selalu memiliki batasan. Ada nilai-nilai dalam masyarakat yang harus kita hargai. Ada hak-hak sesama kita yang perlu kita hormati. Ada norma dan hukum yang harus kita patuhi. Dan ada tanggung jawab untuk membebaskan dan menghargai kebebasan orang lain. Allah memanggil kita keluar dari perhambaan dosa, bukan untuk hidup serampangan tanpa aturan dan tidak menghargai orang lain, melainkan untuk hidup dengan bertanggung jawab, kudus, dan memuliakan nama Allah. Oke, jadi kesimpulannya bahwa kita hidup di dunia ini bukan berarti kita bebas berbuat semau kita, melainkan kita bertindak dengan bertanggung jawab dan menghargai kebebasan orang lain. Oke, itulah renungan kita. Ibu harap anak-anak dapat mengerti dan mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami renungkan di pagi hari ini, Bapa. Sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas pembelajaran kami di rumah kami masing-masing. Berkatilah pembelajaran yang akan berlangsung ya Bapa, supaya kami dapat mengerti apa yang guru-guru kami ajarkan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom.